Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat Paskah. Kita sangat bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan, kita dapat bertemu lagi dalam PA kita saat ini. Sebelum kita masuk dalam membaca dan mempelajari firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur setiap jalan hidup kami baik dan indah, dan memungkinkan kami ada seperti kami ada saat ini. Kami bersyukur untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi kami semua. Dan secara khusus bahwa hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui PA kami. Kami mohon hikmat dari Roh Kudus agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari bersama. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28 dan 29. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar secara khusus untuk seorang tokoh Alkitab yang terkenal, dan terkenalnya itu lebih kepada terkenal karena ketidakpercayaannya. Memang pada akhirnya dia mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan ini adalah sebuah pengakuan iman. Kalau kita cermati dalam Alkitab, itu sebuah pengakuan iman rasuli yang sangat baik setelah Petrus. Petrus, dia orang yang pertama kali menyatakan pengakuan iman rasulinya di dalam Matius pasal 16 ayat 16. "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Tapi selanjutnya, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, di sana disebutkan Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini sebuah pengakuan yang luar biasa yang kita bisa dapat pelajari dari Thomas. Walaupun pengakuan ini lahir dari latar belakang sebuah keraguan, tetapi akhirnya dia menyatakan sebuah pengakuan yang luar biasa ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau belajar lebih banyak tentang kehidupan Thomas. Kisah hidup Thomas itu dicatat di 4 Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan bahkan Thomas juga kisahnya dicatat dalam Kisah Para Rasul. Nama Thomas berasal dari bahasa Yunani, dan nama ini sebenarnya diturunkan dari bahasa Aram, dari kata Toma, dengan kesetaraan dengan bahasa Ibrani Theom, artinya kembar. Thomas artinya kembar. Istilah yang setara dengan kembar dalam bahasa Yunani yang juga disebutkan dalam Injil Yohanes adalah Didymus atau Didymos. Alkitab tidak memberitahu kepada kita dengan jelas kalau memang Thomas adalah anak kembar, siapa sebenarnya kembarannya Thomas. Memang tidak jelas dalam Alkitab. Namun di tradisi Syria dan Mesir menyebut bahwa kembarannya Thomas itu namanya Yudas. Seperti apa kehidupannya, apakah dia juga percaya atau tidak, memang juga tidak dijelaskan kepada kita dengan jelas. Yang pasti Thomas namanya kembar, dan
tradisi menunjukkan bahwa kembarannya itu bernama Yudas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Dan Alkitab tidak menjelaskan dengan jelas apa sesungguhnya pekerjaan Thomas sebelum ia dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus. Kalau rasul-rasul yang lain seperti Petrus kan pekerjaan sebelumnya adalah nelayan. Matius atau yang sering disebut dengan Lewi itu pekerjaan sebelumnya adalah pemungut cukai dan lain-lain. Tapi Thomas tidak dijelaskan dengan baik latar belakangnya. Hanya saja secara implisit, secara tidak langsung kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, pada saat itu murid-murid sedang berada di dalam kekurangan makanan. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 21. Dan Petrus berkata, "Aku pergi nangkap ikan." Lalu Thomas bersama dengan teman-teman lainnya berkata, "Kami juga pergi bersama dengan engkau." Nah, latar belakang seperti ini ada penafsir yang berkata bahwa kemungkinan Thomas ini adalah seseorang yang punya latar belakangnya adalah nelayan sebagaimana murid-murid yang lain. Walau demikian, memang ini hanya sebuah penafsiran. Tapi Alkitab tidak menjelaskan secara detail pekerjaan dari Thomas sebelum dia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat apa yang Alkitab sampaikan tentang Thomas ini. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita lihat bersama tentang Thomas. Pertama, Thomas adalah pribadi yang loyal. Dia tidak hanya menjadi pengikut Tuhan Yesus, tetapi dia adalah pribadi yang loyal dalam mengikut Tuhan Yesus. Hampir semua catatan tentang Thomas di Alkitab terdapat dalam Injil Yohanes, kecuali dalam daftar nama para murid Tuhan Yesus memang disebutkan di dalam Injil-Injil yang lain. Nah, Bapak Ibu, penyebutan Thomas itu pertama kali dalam Alkitab adalah dalam kaitannya dengan kisah Lazarus dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ketika Lazarus meninggal, Maria dan Marta memang memberitahukan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Yohanes 11 disebutkan, "Dia yang engkau kasih sakit." Dan di sana Tuhan Yesus sengaja untuk tidak datang. Sakitnya itu makin buruk sampai akhirnya memang Lazarus itu meninggal. Tetapi yang terjadi adalah bahwa ketika setelah 4 hari kematian Lazarus, barulah Yesus datang. Dan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Sebelum ke Betania, Bapak Ibu, murid-murid memperingatkannya. Ketika Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk kembali ke Betania, murid-murid memperingatkannya bahwa di sana ada orang-orang yang membenci kepadanya. Jadi kembali ke Betania itu mengandung risiko. Bila perlu, nyawa menjadi taruhan. Dan ketika murid-murid berkata demikian, Yesus dengan tegas berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus ke Yudea selagi ada waktu. Jadi sepertinya antara murid-murid dengan Tuhan Yesus ada sesuatu yang sebuah perbedaan pendapat. Murid-murid melarang, mereka enggan, mereka tidak mau untuk kembali ke sana. Tapi Tuhan Yesus secara tegas berkata bahwa selagi masih ada waktu, kita harus kembali ke sana. Nah, ketika ada perbedaan antara murid-murid dan Tuhan Yesus, maka Thomas berkata seperti ini, "Mari kita pergi
juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Yohanes 11 ayat 16. Di sini menunjukkan bahwa Thomas, dia tunduk kepada keputusan Yesus. Walaupun ada resiko kematian. Tapi bagi Thomas, kalau memang Tuhan Yesus ke sana dan ada bahaya yang mengancam nyawa, itu pun tidak membuat dia surut untuk mengikut Tuhan Yesus. Malah dia berkata, mari kita pergi ke sana untuk mati bersama dengan dia. Ini sebuah bukti loyalitas yang sangat kuat yang dimiliki oleh Thomas kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sebuah pelajaran yang berharga. Bahwa kita mengikut Yesus. Tapi apakah sungguh-sungguh kita menjadi pengikut Yesus? Ketika Tuhan Yesus menginginkan sesuatu untuk kita lakukan, dan mungkin apa yang kita lakukan mengandung sebuah risiko. Di dalamnya ada unsur pengorbanan, mungkin waktu, mungkin tenaga, mungkin materi, tetapi mungkin hal yang paling tinggi risikonya adalah nyawa menjadi taruhan. Apakah kita memiliki akan adanya keputusan seperti yang dimiliki oleh Thomas, bahwa seakan Thomas berkata, aku akan tetap mengikut Tuhan Yesus walaupun mungkin di Betania ada ancaman yang berkaitan dengan nyawa, tapi aku akan tetap mengikut dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini teladan pertama yang kita bisa pelajari dari Thomas, yaitu loyalitasnya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memperhatikan bahwa Thomas bukan hanya pribadi yang loyal, tapi hal yang berikut adalah dia adalah pribadi yang jujur. Dalam sebuah percakapan dengan para murid, tidak lama sebelum hari kematiannya, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan datang kembali untuk menjemput mereka dan membawa mereka kembali kepada Bapanya, di mana nantinya Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan para muridnya. Bapak, Ibu, ketika Thomas mendengar itu, Thomas kemudian bertanya kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini sebuah pertanyaan yang polos, yang di dalamnya ada kejujuran. Kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bapak, Ibu, dan Saudara, menjawab Thomas, keluarlah perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan siapa diri Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Tuhan Yesus bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sebuah ayat yang sangat terkenal itu. Berbicara tentang eksklusivisme. Bahwa jalan ke surga tidak ada yang lain. Hanya melalui Tuhan Yesus. Dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak, Ibu, ayat yang terkenal ini telah mengantar banyak orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita telah mendengar banyak kesaksian bahwa ada orang yang tadinya tidak tahu, bahkan membenci kekristenan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika dia membaca ayat ini, dia kemudian mengerti bahwa untuk bisa sampai ke surga tidak ada jalan lain.
hanya melalui Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa ayat yang terkenal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus karena pertanyaan Thomas, pertanyaan yang polos, yang jujur. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami bisa pergi ke sana? Di sini Bapak Ibu kita patut berterima kasih kepada Thomas atas pertanyaan itu. Sehingga kita menjadi tahu dengan jelas siapa itu Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup satu-satunya untuk menuju surga. Puji Tuhan. Mari kita lihat bagian yang ketiga. Apa yang kita bisa pelajari dari Thomas? Dialah pribadi yang tidak mudah percaya. Dalam sebuah kesempatan, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, tapi Thomas tidak ada. Thomas, kita tidak tahu dengan jelas kenapa dia memisahkan diri dari persekutuan. Tapi yang pasti bahwa akibat dari dia memisahkan diri dari persekutuan adalah muncul sebuah keraguan yang kuat di dalam dirinya. Dan itu nampak ketika dia mendapat cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika murid-murid memberitahukan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, yang terjadi adalah bahwa ia tidak percaya. Thomas bahkan berkata bahwa sebelum aku mencucukkan jari ke tangannya yang berlubang paku dan kepada lambungnya, aku tidak akan percaya. Sekali-kali aku tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Bapak Ibu, hal ini kemudian membuatnya disebut dengan Thomas yang tidak percaya, atau si peragu. Atau kita bisa katakan bahwa dia adalah orang yang memang tidak mudah percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kendati demikian, Thomas ini bukanlah seorang yang tidak percaya. Tapi dia ingin ada sebuah kejelasan. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang negatif. Dia bukan sekedar orang yang ikut-ikutan tanpa sebuah kejelasan. Saudara-saudara, memang ketidakpercayaan Thomas ini seringkali orang Kristen cenderung memandang ini sebagai negatif. Maka kadang-kadang ada orang tua yang enggan untuk kasih nama anaknya Thomas. Karena semacam ada ketakutan jangan sampai nanti anak saya seperti Thomas yang akhirnya tidak percaya. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, Thomas bukan orang yang tidak percaya, tapi orang yang mencari kepastian, kejelasan sebelum dia sungguh-sungguh percaya. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Sehingga Agustinus, seorang bapak gereja yang terkenal, dia kemudian mengatakan begini, bahwa Thomas telah meragukan agar kita bisa percaya. Artinya bahwa dengan keraguan yang dimiliki oleh Thomas, yang kemudian menghantar dia kepada iman yang sungguh-sungguh itu, sebenarnya
menjadi inspirasi untuk kita, membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh percaya. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang langsung percaya ketika mendengar tentang Yesus. Tapi mungkin ada di antara kita yang memang awalnya tidak percaya. Walaupun sudah dijelaskan, tapi dia belum percaya karena dia belum begitu mengerti. Tetapi kemudian akhirnya dia mengerti. Dan setelah dia mengerti, memang dia sungguh-sungguh percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat selanjutnya. Apa yang kita belajar dari Thomas? Yang keempatlah pribadi yang sedia berubah. Sekitar 1 minggu kemudian, setelah Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid, dan kali ini Thomas ada. Artinya bahwa dia melepaskan diri dari persekutuan itu tidak lama. Dia kembali bergabung lagi dalam persekutuan, dan ini baik. Ibrani pasal 10 ayat 25 mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya begini, kalau sewaktu-waktu kita tidak hadir di dalam gereja atau dalam kebaktian atau dalam persekutuan karena sebuah alasan tertentu yang membuat kita, mengharuskan kita untuk tidak hadir dalam persekutuan, dan itu sekali-sekali terjadi, kita melihat itu sebagai sesuatu yang wajar. Tapi jangan sampai menjauhkan diri dari persekutuan itu menjadi biasa. Kalau begitu, itu akan berpengaruh kepada iman kita. Lihat, Thomas hanya sekali saja, hanya berapa saat saja dia menjauhkan diri dari persekutuan, itu berpengaruh kepada imannya. Apalagi kalau kita terbiasa menjauhkan diri dari persekutuan. Thomas tidak terus larut menjauhkan diri dari persekutuan. Seminggu kemudian setelah penampakan yang sebelumnya, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Dan waktu itu, puji Tuhan, Thomas ada di tengah-tengah persekutuan. Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak mencela ketidakpercayaan Thomas dan atas kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak mencela ini. Ia tidak marah kepada Thomas. Ia tidak menegur Thomas. Malahan ia memberi kesempatan. Nah, ini luar biasanya Tuhan kita ya. Memberi kesempatan. Setiap orang mendapat kesempatan kedua. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada Thomas untuk bisa meraba bekas paku pada tangannya dan bekas tombak di lambungnya. Wow, kita bersyukur bahwa Tuhan kita sabar melihat proses kita, proses iman kita. Dari situ Bapak Ibu, keluarlah pengakuan iman yang luar biasa. Ayat yang kita baca tadi. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini sebuah pengakuan yang penuh dengan penekanan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan bahwa setelah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada muridnya di pantai Danau Tiberias dan Danau Galilea. Perhatikan bahwa di sana pun Thomas hadir. Ketika sementara mereka menjala ikan tanpa ada hasil,
Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan dan kamu akan menangkap ikan. Bapak Ibu, setelah mereka melakukannya, mereka memang menangkap sejumlah besar ikan sampai jalannya mulai koyak. Dan Bapak Ibu, peristiwa ini pun semakin menguatkan iman para murid, khususnya Thomas, yang sempat ragu atas kebangkitan Tuhan Yesus. Iman Thomas dari yang ragu menjadi sungguh-sungguh percaya dan semakin percaya. Saudara-saudara, ini baik. Jangan sampai dari yang percaya, kurang percaya, dan semakin tidak percaya. Marilah oleh anugerah Tuhan, mungkin di awal-awal kita mengikut Tuhan kita sempat ragu. Tapi oleh anugerah Tuhan kita punya keyakinan yang makin kuat. Dan tambah hari semakin kuat lagi iman kita kepada Tuhan Yesus. Berharap bahwa dengan terus kita beroleh kesempatan untuk belajar firman Tuhan, kita semakin juga punya iman yang kokoh, yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Mari kita lihat bagian yang terakhir yang kita bisa pelajari dari Thomas. Thomas adalah pribadi yang setia sampai akhir. Menurut catatan bapak-bapak gereja, Thomas merupakan salah satu murid Tuhan Yesus yang aktif sekali dalam misi, dalam ketaatan terhadap amanat agung, dalam menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Secara khusus bahwa Thomas, dia menyebarkan Injil ke wilayah timur, wilayah Persia, dan terus sampai ke India. Ini artinya bahwa kalau Paulus banyak memberitakan Injil di wilayah kekaisaran Romawi, berbeda dengan Thomas. Thomas itu lebih banyak dia menyampaikan Injil di luar wilayah kekaisaran Romawi, di Persia, dan terus akhirnya sampai ke India. Bapak Ibu, tradisi kuno menyebutkan bahwa Thomas mula-mula mengabarkan Injil di Suriah. Dia menyebarkan Injil di Suriah, dan kemudian dia terus mengabarkan Injil ke Persia, dan pada akhirnya dia menyebarkan Injil ke India. Maka Thomas disebut dengan rasulnya orang India. Dia menyampaikan Injil secara khusus di India Barat. Dan dari India Barat, ia pula terus bergerak sampai kepada India Selatan. Wow, luar biasa. Dengan semua sarana transportasi yang minim pada waktu itu, Thomas dengan sebuah gairah yang luar biasa bergerak keluar dari Yerusalem, dan dia secara khusus mengikuti tuntunan Roh Kudus, mengabarkan Injil dari Syria terus ke Persia dan terus ke India. India pun mulai masuk melalui India Barat dan terus bergerak sampai ke India Selatan. Diperkirakan bahwa dia mulai bergerak untuk terlibat dalam penuntusan amanat agung Tuhan Yesus secara khusus di India itu sekitar tahun 52. Dia mulai menjalankan pekerjaan misinya di India. Artinya kalau kita perhatikan mulai dari sekitar tahun 34, dia mungkin beberapa tahun atau beberapa saat di Yerusalem. Tapi kemudian dia bergerak ke Syria. Tidak tahu jelas berapa lama dia di Syria, tapi dia terus ke Persia. Dan tahun 52 dia mulai masuk ke India.
Bapak, Ibu, dan Saudara, dia mengabarkan Injil kepada orang-orang, pertama kepada orang-orang Yahudi yang ada di Kerala, sebuah wilayah di India. Kemudian ia terus menyebar ke Palayor dan terus sampai ke bagian selatan, dan sekarang itu menjadi negara bagian dari Kerala, di mana ia di sana. Bapak Ibu, tradisi gereja mencatat bahwa Thomas mendirikan 7,5 gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, atau lebih tepat kita katakan dia mendirikan 7 gereja. Bapak, Ibu, menurut sumber tradisi, Thomas begitu giat dalam pekabaran Injil dan bisa melaksanakan penanaman gereja. Dia bukan hanya mengabarkan Injil, tapi dia juga memuridkan. Dia menanam gereja. Ada gereja-gereja yang dibangun oleh Thomas. Artinya, perjalanan misi Thomas diwarnai dengan buah-buah kekekalan. Ada gereja-gereja yang dibangun. Namun, Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah-tengah kesetiaannya mengemban amanat agung Tuhan Yesus, yang terjadi adalah kemudian sang Rasul Thomas itu dibunuh dengan cara ditusuk lembing di India. Itu diperkirakan dia ditusuk dengan lembing tahun 72 dan dia mati di sana. Dia mati di India, dan di India jasadnya itu kemudian dimakamkan, dikuburkan di satu wilayah yang disebut dengan Edessa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari sosok sang Rasul yang luar biasa menjadi teladan untuk kita. Dia adalah pribadi yang punya loyalitas yang kuat dalam mengikut Tuhan Yesus. Mari, loyalitas kita dalam mengikut Tuhan Yesus jangan sekedar hanya rutinitas, jangan hanya sekedar formalitas, tapi harus disertai dengan semangat pengorbanan yang tinggi. Bapak, Ibu, kalau ada satu gereja atau sebuah pelayanan yang maju, maka pasti ada satu atau beberapa orang yang punya loyalitas yang tinggi. Hari ini juga kita diingatkan bahwa dalam mengikut Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang jujur. Thomas berkata apa adanya, dan dibalik dari kejujuran itu, sungguh kita mendapat berkat yang luar biasa, yaitu bahwa ada penegasan yang kuat tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Tapi yang ketiga, hari ini kita belajar dari Thomas bahwa dia adalah pribadi yang tidak mudah percaya. Dia bukan tipe orang yang ikut-ikutan, asal membuat orang senang. Tapi dia adalah orang yang betul-betul sebelum dia percaya, dia mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik. Kita juga belajar bahwa Thomas mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi pribadi yang sedia berubah. Jangan kemudian kita kekeh dengan keadaan kita dan tidak mau berubah. Puji Tuhan, dari seseorang yang tadinya ragu, dari sana muncul pengakuan iman rasuli yang luar biasa,
ya Tuhanku dan Allahku. Dan hal yang terakhir yang kita bisa pelajari dari Rasul Thomas adalah pribadi yang setia sampai akhir. Bapak Ibu, Tuhan Yesus setia sampai akhir. Thomas setia sampai akhir. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu. Kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Kami berdoa, kiranya Tuhan berkenan memeteraikan firman dan menolong kami supaya kami hidup di dalamnya. Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur bahwa Tuhan tidak hanya berbicara kepada kami melalui firman-Mu, tapi Tuhan juga memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa menyerahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami doakan supaya Tuhan memberkati para pemimpin kami. Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden. Kami berdoa untuk semua anggota kabinet. Kami juga berdoa untuk semua jajaran pemerintah daerah sampai yang dekat dengan kami. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberi hikmat, memberikan kepada mereka akan adanya rasa takut akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada. Doa kami secara khusus untuk saudara kami Pak Luhut. Kami bersyukur bahwa oleh anugerah Tuhan, hamba-Mu ada dalam pemerintahan saat ini. Dengan semua tanggung jawab yang begitu besar. Kami sadar bahwa tanggung jawab ini besar dan kami menopang hamba-Mu. Biar kiranya kekuatan, hikmat, kesehatan, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan menjadi bagian dari Pak Luhut. Kami doakan supaya Tuhan Engkau memberkati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Devi sebagai seorang istri yang setia menjadi penolong untuk Bapak dalam semua tanggung jawab yang ada. Kami doakan supaya Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat untuk terus menopang, menjadi teman sharing Pak Luhut. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkenan memberkati akan hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pun saat ini mau berdoa, menyerahkan semua kami anggota PADEL ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami masing-masing. Secara pribadi Tuhan Engkau berkati kami. Bawalah kami untuk semakin mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Berkati kami di tengah-tengah keluarga. Biarlah ada hubungan baik suami istri. Ada hubungan baik orang tua dan anak. Ada hubungan baik kakak beradik. Biarlah situasi rumah tangga kami rukun. Karena kami percaya bahwa dalam situasi rukun itulah berkat Allah diperintahkan kepada kami. Kami pun berdoa terus supaya Tuhan Engkau berkati semua usaha dan pekerjaan yang dikerjakan oleh kami dan semua anggota keluarga kami. Diberkati, dibuat berhasil, dibuat beruntung untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa supaya semua anggota keluarga kami yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan buka jalan, kiranya Tuhan mengaruniakan pekerjaan. Memang situasi saat ini sulit, tapi bagi orang yang berseru kepada Tuhan, bersandar berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa secara khusus. Tuhan, kami pun berdoa supaya Tuhan berkati untuk setiap anggota keluarga yang belum memperoleh pasangan hidup. Tuhan tuntun bertemu dengan calon pasangan hidup yang seiman, yang saling mencintai, dan bisa membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Berkati juga Tuhan akan semua anggota keluarga yang merindukan keturunan. Buka jalan
dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan, agar mereka memperoleh keturunan. Tuhan Yesus, kami pun berdoa supaya Tuhan berkati semua anak cucu yang sedang menjalani studi, dari pendidikan prasekolah sampai perguruan tinggi. Kami doakan supaya mereka bisa belajar dengan baik, tercukupi kebutuhan-kebutuhan studi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa menaikkan doa ini. Kalau ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, kami doakan dalam nama Yesus. Ulurkan tangan kasih-Mu, jamah, sembuhkan, pulihkan oleh kuasa bilur-bilur nama Tuhan Yesus. Mereka sembuh. Kalau ada dalam keadaan susah, Tuhan hibur. Yang jatuh Tuhan angkat. Yang berkekurangan Tuhan berikan kecukupan. Bahkan mereka yang ada dalam beban berat, bahkan nyaris putus asa karena beban yang ada, Tuhan kuatkan. Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri kemenangan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami meyakini dan pasti bahwa Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan menjawabnya. Kami akan mengakhiri doa kami bila kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai, menolong dan memberkati kami semua saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin.